Oke, aku mulai aja. Assalamualaikum semuanya. Makasih sebelumnya udah dikasih kesempatan buat sharing-sharing di sini. Walaupun siapalah saya. Jadi di sini judulnya aku ganti di slideku jadi How I Find Ideas. Karena ini hanya apa ya? Gimana caraku untuk membuat konten khususnya di Tirto ini. Seperti yang udah dijelasin, aku lulusan ISI DKV angkatan lulus tahun sekarang. Aku lagi kuliah di London, jurusan Graphic Communication Design juga. Tapi di sini yang aku tegasin ini, yang aku pelajarin di sini itu lebih ke apa ya, konseptual design thinking gitu, yang mana itu tuh bisa applicable ke segala macam bentuk desain ya, output desain. Jadi nggak hanya belajarin typography, belajarin bikin poster dan sebagainya. Terus pekerjaanku, suaraku nyambung nggak? Halo? Aman, Mbak. Aman. Oke. Pekerjaan scroll timeline dan membuat meme, tapi dibayar. Coba gimana, siapa yang nggak suka ya scroll sosial media tapi digaji gitu. Terus mana lagi? Kok nggak bisa next? Ya. Sebelumnya aku jelasin dulu kelebihan dan kekurangan. Nggak kekurangan sih, lebih ke tantangan. Jadi sebagai graphic designer di Tirto, khususnya untuk di sosial media, menurutku jadi graphic designer sosial media tuh kerjaan yang fun. Terus kita juga bisa kayak keep up dengan jokes-jokes yang lagi update. Terus di lingkungan kerjanya suportif, khususnya dalam hal mengkoleksi meme. Terus kita juga punya banyak koleksi video-video yang lucu gitu untuk dijadiin apa ya, kayak ide untuk konten ke depannya gitu. Tantangan yang aku sering temuin ketika membuat konten sosial media itu ketika artikelnya itu susah direspon. Jadi kalau misalnya aku lagi baca brief dan aku ngerujuk ke artikelnya, ternyata artikelnya terlalu serius atau membahas isu yang lumayan sensitif, itu lebih apa ya namanya, agak deg-degan juga untuk ngerespon dalam bentuk konten sosmednya, karena kita harus hati-hati banget atau bisa jadi mengundang pertengkaran dan keributan di dunia virtual. Terus tantangan lainnya itu ketika source yang dibutuhkan itu susah didapat. Jadi kayak misalnya ada satu artikel yang susah banget aku cari image source-nya di internet dan benar-benar kayak spesifik banget gitu. Dan misalnya ada image source-nya yang bisa aku temuin, itu tuh kayak resolusinya kecil lah atau udah ngeblur banget gitu. Jadi kayak itu juga jadi tantangan. Terus yang pasti sih kalau misalnya lagi nggak mood, itu benar-benar kayak bisa apa ya, berdampak ke kontennya. Jadi kontennya kayak lebih garing aja gitu. Terus ini mulai ke gimana aku membuat kontennya. Tapi aku mau jelasin dulu di sini karena ini kreatif proses sesuai dengan apa ya, gimana caraku sendiri gitu. Jadi aku nggak ingin kalian ngejadiin ini kayak jadi acuan kayak step by step gitu. Wah, aku harus ikutin ini nih langkah-langkahnya. Enggak ya. Jadi kayak ini murni untuk sharing aku aja ke kalian semua. Nah, yang pertama ada 3 tahap yang udah aku simpulkan dari pekerjaan di Tirto ini. Jadi yang pertama, tahap pertama akan aku jelaskan di tahap categorizing. Itu akan aku jelaskan tentang apa yang aku kerjakan di situ. Terus di tahap kedua itu creating, itu bagaimana aku mengerjakan si konten ini. Dan tahap yang terakhir itu kayak comment watching, itu apa yang aku pelajari dan apa yang aku dapat dari apa yang sudah aku kerjakan.
Terus di categorizing itu kebagi dua lagi. Jadi ada communication sama konteks dan konten. Di communication, wait, ini mana sih? Ini layarnya kelihatan semua nggak sih atau ketutupan sama video? Sekarang yang terlihat itu ini Mbak, apa namanya, kayak layar hitam terus ada tulisan doang. Oh ya, iya Kalau ya. videonya malah nggak ada. Enggak. Maksudnya video yang di samping nggak kelihatan kan? Jadi full screen aja kan? Aman Mbak, full screen betul. Okay. Nah, sampai mana tadi? Di bagian communication ini lebih ke bagaimana, aku akan menjelaskan bagaimana aku memutuskan gaya visual yang akan aku gunakan di dalam membuat konten sosial media untuk mengkomunikasikan message-nya dengan lebih baik gitu. Terus kalau di bagian konteks dan konten, aku akan menjelaskan tentang bagaimana aku membuat kontennya agar lebih relate ke audiens. Ini ada di communication ada beberapa visual style. Jadi kayak yang pertama ada illustration, collage, vector, mix itu campuran dari ketiganya. Dan di bagian konteks dan konten aku akan jelasin konten-konten yang mengandung cosplay, parodi, pop culture reference, sama trending memes. Tapi inti dari semuanya itu gimana caranya kita membuat konten yang bisa meng-engage gitu. Mengundang orang untuk interaksi dengan konten yang kita buat. Untuk yang pertama, setelah aku ilustrasi, ini faktor-faktor yang membuat aku memutuskan untuk memilih ilustrasi sebagai visual style itu lebih ke karena mood juga, yang pertama. Terus personal preference itu kayak misalnya ada satu artikel yang membahas Romo Mangun atau Pasapardi, dan aku pribadi kayak ngefans gitu sama mereka, dan aku jadi lebih mood untuk ngegambar si visualnya. Terus kayak aku bakal masukin tulisan tangan untuk ngehias di belakang-belakangnya. Source yang aku butuhkan tuh sedikit gitu, atau ketika aku punya lebih banyak waktu untuk santai ngegambar. Jadi ya udah aku gambar satu-satu objeknya. Jadi kalau misalnya orang-orang bikin konten, oh kita bikin sketsa dulu, ini ada di sini, ini di sini. Aku sama sekali nggak bikin sketsa kayak gitu ya. Jadi kayak aku lihat lagi dari artikelnya, kira-kira ada objek-objek apa yang menarik untuk aku gambar dan lebih mudah juga. Jadi aku gambar satu-satu, baru di akhir aku susun. Jadi nggak dari awal aku bikin sketsa gitu. Terus, kok ngehang? Nah ini. Yang kedua ada collage. Collage tuh lebih ke gambar-gambar yang aku edit-edit, nggak pakai ilustrasi ataupun vektor. Jadi kenapa kalau misalnya konten di Tirto itu ada beberapa yang aku bikin pakai gaya kolase, itu ketika gambar-gambar yang dibutuhkan kayak foto-foto, foto referensi gitu, itu banyak di internet yang free license atau di stock image. Terus konten ini juga kayak aku bikin untuk membantu ketika si kontennya tuh kurang populer gitu, misalnya lagi ada konten lain yang lebih viral dan konten yang kita lagi mau bikin ini kayak standar-standar aja, kayak umum gitu. Jadi kita bikin lebih menarik pakai si kolase ini. Yang ketiga ada visual style-nya vektor. Ini lebih ke pakai image stock yang udah dimodifikasi. Ini sangat membantu aku untuk mengerjakan dengan cepat ketika topik yang diangkat itu lebih general, terus kita bisa masukin plesetan-plesetan, dan gimana caranya aku bisa membuat si visual ini relate sama sama si konteks sama si teks-teksnya ini. Kemudian ada kalau mix ini lebih ke
kegabungan dari ketiga visual style tadi. Jadi sebenarnya ini lebih kayak kalau kata Mas Fitra tadi kenali medan perang, itu bisa jadi juga medan perang kalian kan sebuah si konten ini, si 1600 kali 1600 pixel. Jadi kalian bisa kayak tentuin sendiri, oh kira-kira konten ini agak susah ya untuk dibikin ilustrasinya atau dicari image-nya. Jadi di situ kalian bisa visual yang ini, gaya visual ini. Terus ini juga ada kayak apa ya, kolaborasi sama tim media sosial yang lain, tim multimedia. Jadi kayak kita bikin ilustrasi tentang satu artikel dan bisa kita animate. Tapi ini cukup makan waktu, jadi kita jarang banget pakai konten ini. Terus, maaf, suaraku agak serak. Yang kedua ada konten dan konteks. Aku kayak di sini aku mengkategorikan objek-objek visual yang sering aku gunakan di Tirto. Yang pertama itu ada cosplay. Jadi gimana caranya si maskot Pak Tirto ini bisa nyambung sama artikel yang lagi dibahas. Misalnya kayak yang di sebelah kiri ini ada yang artikel tentang tetangga, peran RT RW, dan si Pak Tirtonya aku bikin karakternya jadi kayak Pak RT lagi megang buku kas gitu. Atau tentang dapur umum di Yogyakarta, si Pak Tirtonya jadi abang-abang angkringan yang lagi megang nasi kucing gitu. Jadi lebih gimana ya, biar lebih relate gitu si maskot kita dengan artikel yang lagi diangkat. Ini juga ngebantu ketika kita menemukan apa ya, cerita-cerita yang lagi rame gitu. Misalnya kayak dulu sempat heboh film Gina ya. Jadi si Pak Tirtonya muncul pakai baju SMA, atau lagi rame isu babi ngepet tuh yang rame banget kemarin. Nah, si Pak Tirtonya cosplay jadi babi ngepet juga. Gaya yang kedua ini ada parodi. Jadi ini lebih ke artikel apa ya? Artikel yang lebih umum gitu sih yang pertama. Jadi kayak artikel cara menggendong bayi. Gimana caranya si artikel yang siapa sih yang mau masuk ke halamannya Tirto terus nyari cara menggendong bayi gitu. Pasti follower kita kan udah ngerti banget nih gimana follower si akun sosial media ini gitu karakternya. Akhirnya aku gunain parodi halaman WikiHow gitu. Jadi yang sebenarnya nggak butuh baca cara menggendong bayi, jadi kayak ke-trigger gitu untuk ngasih komen, ngasih like lah dan semacamnya. Ini juga sama, gimana caranya ketika si kontennya membahas tentang satu hal, aku coba kaitkan dengan apa ya, dengan hal-hal yang entah itu dari desain kemasan yang udah lama banget atau merek-merek yang sangat bagus, jadi orang kayak udah langsung oh ini brand ini gitu, oh ini udah tentang oh ini mirip kemasan ini gitu. Ini juga dengan pop culture gitu, jadi referensi kayak sebenarnya ini lagi bahas koruptornya, ada tentang low tier dan top tier, kelas teri, kelas kakap. Jadi aku coba gimana ya caranya biar lebih menarik gitu. Akhirnya aku coba mendesain kartu Yu-Gi-Oh gitu. Jadi seakan-akan ada efek dan lain-lainnya. Ini juga sempat rame kemarin di page Instagramnya. Jadi lagi pas rame lagi bahas co-working space,
Aku coba bikin plesetan halaman billing warnet dan nggak lupa juga di bubble text-nya ada kayak lagu-lagu yang hits zaman kalau kalian pernah jadi anak warnet pasti tahu. Ini udah, dan yang terakhir ada lebih ke trending memes. Ini sebenarnya ini lebih simple, cuma caranya kita bisa masukin konten ini ke dalam postingan tuh agak gimana ya, harus update sama lelucon terkini, entah itu di Twitter atau di TikTok atau di Instagram. Orang-orang lagi bahas apa, terus mereka lagi share-share jokes apa yang lagi rame. Nah, baru kita bisa kayak masukin itu ke konten yang akan kita upload gitu. Jadi orang yang kebetulan lagi tahu si jokes ini kayak bisa ke trigger untuk nge-like atau komen. Tahap kedua ini ada di creating, itu ada layouting, color scheming, typeface, visual sorting, sama relayouting. Kalau yang tadi lebih ke lebih ke konsep dan lain-lain. Nah, ini lebih ke teknisnya. Nah, di tahap layouting ini aku akan jelasin bagaimana tahap-tahap aku dalam mendesain konten untuk sosmednya Tirto. Jadi di tahap layouting ini aku menjelaskan bagaimana aku membagi si space yang sangat terbatas. Terus kemudian di tahap kedua aku memutuskan warna apa yang aku putuskan untuk jadi color mood-nya. Terus tipografi apa yang aku pakai, dan objek visual yang bisa aku edit-edit. Yang pertama ini adalah layouting. Tahap pertama aku dalam membuat desain ini seringkali membagi si konten sosmed ini, jadi aku aku pisah-pisah dulu gitu. Misalnya aku baca lagi dari briefnya ada beberapa poin atau ada beberapa paragraf, jadi aku bagi dulu agar gimana ya, agar lebih rapih gitu, lebih memudahkan. Setelah aku membuat colors, di misalnya kontennya tentang kesehatan, lagi rame tentang COVID, itu pasti aku pakai warna-warna yang di atas biru, clean, warna-warna kayak rumah sakit. Terus kalau misalnya lagi membahas tentang percintaan, relationship, aku pakai warna-warna hangat kayak warna merah ke ungu, terus merah ke orange, dan sebagainya. Jadi kayak nggak mungkin kan kalau misalnya kita lagi mau bahas politik atau bahas aktivisme atau bahas kritik, tiba-tiba kita pakai warna yang kayak pastel, biru muda, dan pink. Itu kan jadi mood kontennya akan sangat berbeda. Terus untuk tipografi, karena Tirto menggunakan satu typeface yang konsisten untuk kontennya, kesempatan aku untuk mengeksplor tipografi hanya ada di bagian judulnya, dan di situ aku mencoba untuk memaksimalkan agar si judulnya ini lebih lebih catchy gitu, orang jadi lebih tertarik untuk baca. Jadi kayak misalnya yang mengenal crab mentality, gimana aku caranya hanya mengedit sedikit aja gitu, jadi kelihatan kayak huruf C-nya itu kayak piting, atau ketika lagi bahas vandalisme aku menggunakan typeface yang kayak graffiti atau street art gitu. Itu juga dengan visual sorting atau editing, ini lebih ke ketika aku menggunakan konten yang berbasis vektor. Yang ada tuh kan pasti kayak banyak banget orang yang pakai ya, kayak sangat berkeliaran di internet, dan gimana caranya agar si objeknya ini lebih kelihatan eksklusif. Akhirnya aku coba untuk dikit-dikit gitu. Jadi kayak complaint on delivery ini
aku coba gunain kayak template resi, terus aku masukin teksnya di situ seolah-olah itu bagian dari si postingannya. Ini juga sama kayak postingan yang manfaat museum bagi anak, karena ada 4 poin, jadi aku coba gimana caranya membuat si poin-poinnya itu lebih menarik, jadi nggak hanya kayak bullet point 1, 2, 3, 4. Jadi kita bikin yang satu, misalnya melatih ingatan, ada gambar dinosaurus dan ada gambar otak. Jadi kita bikin gimana ya, biar lebih playful aja sih. Sama kayak kalau misalnya kalau kita bikin infografik kan pasti sering bikin diagram, entah itu diagram yang lingkaran atau diagram batang. Nah, pas yang diagram lingkaran, aku coba mengedit si diagramnya biar lebih nyambung sama kontennya. Misalnya tentang vaksin COVID, berarti diagramnya aku coba edit-edit jadi kayak virus corona. Terus tahap terakhir relayouting ya udah tinggal dirapiin aja. Nah, yang tahap terakhir ini ada comment watching. Jadi setelah semua yang sudah kita kerjakan, itu alangkah baiknya jika kita memantau kolom komentar dan membaca feedback dari followers, dari teman-teman yang kadang ada yang nyelekit, kadang ada yang bikin senang gitu. Tapi semuanya itu sebaiknya kita gunakan untuk kita evaluasi agar kita bisa bikin konten yang lebih relate lagi ke audiens kita ke depannya. Jadi semuanya ini lebih ke iteratif proses untuk aku. Jadi kayak gimana aku mengerjakan A, kemudian melihat feedback A, terus aku mengaplikasikan feedback itu untuk bahan aku evaluasi. Jadi semuanya tuh kayak berulang-ulang terus gitu. Terima kasih semuanya.